Assalamualaikum, nama saya Rahmat Maulana. Kali ini saya menjelaskan I2 dengan key konsep. Jadi, jadi key konsep ini ada atributnya itu ada komponen-komponen, yaitu merupakan aplikasi I2 ini menganut konsep object oriented programming yang dibangun dengan menggunakan komponen. Komponen merupakan extend dari objek dari base komponen. Aplikasi itu sebenarnya merupakan sebuah komponen. Kemudian class atau objek komponen di dalam Y2 adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu ada properties, event, dan behavior. Salah satu contoh komponen adalah seperti ini. Ini adalah date picker. Komponen ini dapat melakukan view tangga dan dapat diubah berdasarkan konfigurasinya untuk date pickernya. Kemudian di sini ini pengaturan komponennya di sini, jadi config bisa dilihat di main lokalnya, ini namanya komponen semua, error handler, log, session. Kemudian di commonnya ada komponen juga isinya config. Di confignya ini ada komponen semua isinya, di komponen mailer, intinya apapun yang berhubungan dengan objek ada komponen. Kemudian custom komponen, selain menggunakan komponen ada, kita dapat melakukan custom dengan membuat folder dari komponen dan tambahkan file komponen ini dengan melakukan extend komponen. Kemudian untuk memanggil custom komponen, jadi if langsung ke panah nama komponen. Kemudian di setting ini juga kita tambahkan komponen dimasukkan di config, yaitu komponen telah dibuat dimasukkan ke config, nama komponennya apa, sumbernya apa, sumber kelasnya di mana, direktorinya. Kemudian properties, class object, variabel di dalam class object disebut juga sebagai properties. Ini namanya variabel ini properties. Jadi mengenalkan sebuah cara pengenangan properties, bisa untuk menangani properties bisa dengan menggunakan OOP dengan setter dan getter. Kemudian menampilkannya dengan setter dan getter lagi. Untuk membuat class object, kemampuan ini Anda harus mengextend class tersebut dari base object. Di extend dulu baru ditambahkan komponennya. Misalkan kayak gini, extend di base komponen kayak gini, dia extend komponen. Kemudian event merupakan suatu kejadian. Di dalam komponen terdapat sebuah event, misalkan kayak on click, on post event misalkan. Kemudian sebuah event dapat dikaitkan dengan attach dengan satu atau lebih event handler. Event berkaitan dengan event handler adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau trigger. Contoh penggunaan event di dalam, misalkan di dalam controller bisa diselipkan event, misalkan kayak menghitung jumlah pengguna pada item index dan item create. Jadi item countingnya ditambahkan action memanggil komponen berdasarkan item yang ada. Kemudian di sini juga mengirimkan email ke admin, bisa ditambahkan komponen dengan item yang dituju pada konfigurasi sesuai dengan konfigurasinya. Kemudian untuk menggunakan event, definisi event menggunakan konstanta const. Di sini ada event konstanta untuk menghindari kesalahan penulisan. Kemudian buat sebuah metode yang berisi hal-hal yang dikerjakan oleh sebuah event. Di sini adalah event handlernya, my handler. Ini adalah event. Kaitkan, kemudian masuk ke konfigurasi, kaitkan atas event ke event handler. Di komponen kan ada event handler, berarti kaitkan on after something event handlernya, kemudian f komponen, source-nya, source class-nya, dan metode yang akan di-trigger. Kemudian untuk men-trigger memanggilnya, yaitu memanggil komponen if komponen trigger eventnya berdasarkan direktorinya event after something kayak gitu. Kemudian selain event terdapat juga behavior. Dengan behavior dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Ibarat itu kayak extend gitu, ekstensi lah.
Anda dapat mengattach behavior komponen dengan teknik statically atau dynamic. Statically, Anda dapat mengattach behavior pada sebuah komponen dengan di override. Kalau nya dynamic, dapat mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metode attach behavior. Kemudian berikut ini merupakan contoh behavior: timestamp, blamable behavior. Built-in behavior terdiri dari access control, timestamp, blamable. Kemudian configuration. Configuration seperti yang dijelaskan di tadi, kita bisa menambahkan konfigurasi baik komponen dan lain-lainnya. Pemakai configuration adalah class, property name, event handler, behavior name, kayak gimana misalkan. Kemudian configuration untuk I merupakan salah satu bentuk configuration yang sangat kompleks. Di sini ada option itemnya apa aja, untuk routingnya. Sebagian besar dari widget juga dibentuk dengan configuration. Lanjut alias. Alias yaitu merepresentasikan path maupun URL sebagai perwakilan, yaitu add, set alias, add apa untuk menyingkat lah, ibaratnya kayak routing menyingkat. Kemudian ini direktori samaran, direktori benar. Alias ini berguna sebagai dalam proses ada sebenarnya alias ini berguna dalam proses seperti URL atau semacamnya. Misalkan bar ini kan langsung aja variabelnya ini domain ini path aslinya. Dapat mendefinisikan berdasarkan alias yang lain, misalkan foo bar, foo or bar. Alias Anda dapat mendefinisikan pada application configuration alias foo apa, bar apa. Jadi untuk menyingkat lah alias ini atau samaran. Predefinite alias I basic PHP yaitu mengenai application runtime, web ada juga di sini, vendor, vendor bower, npm, vendor npm. Plus autoloading dipasang ketika Anda mengincludekan file Y, jadi udah embedded di dalam langsung. Secara Y menggunakan dua kelas autoloader, yaitu composer autoloader yang terbenam pada composer dan Y autoloader yang diletakkan pada entity script atau file index PHP. Jika Anda menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan Y autoloader ditempatkan di paling akhir. Kemudian pada latihan ini kita langsung saja coba menggunakan event untuk melakukan pencatatan data statistik, sama seperti tahap request sebelumnya, request handler sebelumnya. Jadi event ini dimasukkan ke dalam komponen saja. Kemudian trigger event ini tambahkan berbentuk dari komponen, buat komponen dulu, kemudian setelah buat komponen baru buat eventnya, kemudian disetting config-nya komponen sama trigger sama eventnya kayak gimana, on-nya apa. Setelah itu tambahkan timestamp dan blamable behavior pada mode item. Langsung aja langkah pertama kita buat dulu behaviornya. Di sini saya membuat behaviornya itu di role common, yaitu bisa back end bisa front end. Kemudian langkah sebelumnya di sini adalah item controller. Di sini adalah untuk perintah untuk memanggil. Kita copy saja set infonya, kemudian kita pindahkan ke behavior yang komponen yang telah dibuat. Di sini ada membuat komponen, kemudian kita extend mode yang statistik yang ada di backend. Kemudian di sini adalah nama kelas, di sini adalah nama method yang akan dipakai buat event handler. Kemudian sini paste, Setelah itu kita buat konfigurasinya di sini. Kita buat event handlernya di sini. Konstanta event statistik tab. Ini nama event handlernya, nama triggernya event statistik tab. Kemudian ini actionnya statistik tab, nama eventnya lah. Kemudian masuk ke config di backend. Di config backend ini ada save info, yaitu nama komponennya, kelasnya apa, on statistic tab-nya, berarti dia itu menunjuk handler count. Jadi kita lihat dulu di komponennya ini statistic tab handler count, benar statistic tab merujuk ke handler count. Jadi kembali lagi konfigurasi statistic tab yaitu men-trigger
di kelas statistik info dan metode handler count. Triggernya sudah dibuat. Setelah itu dilanjutkan dengan proses memanggil triggernya, memanggil event pada controller. Kembali ke kontrol item. Di sini saya menambahkan pemanggilan komponen step info dengan trigger berdasarkan komponen di pet common komponen statistik info dengan nama event statistik step yang merujuk ke kelas count tadi. Count trigger dari merujuk kelas handler count tadi. Kemudian hmm, di view-nya ditambahkan dengan statistik info memanggil komponen, dan itu juga di indeksnya tampilan utama ditambahkan memanggil komponennya juga di sini. Uh, di trigger info trigger komponen event statistik step untuk memanggil data statistik. Kemudian kita langsung saja uji coba. Kita klik item, maka cek statistik, maka tambah di sini tambah record baru. Kemudian kita view nomor 8, view dengan ID 7, MacBook Pro 2012. Sini kita masuk, ketahuan di sini query stringnya ID 7. Berarti kita telah mengakses item dengan ID 7. Kemudian yang kedua, menambahkan timestamp dan blamable behavior pada mode item. Jadi untuk menambahkan timestamp dan blamable behavior, kita harus menyiapkan database ya, create by, modify, create by, create add, modify add, dan modify by. Jadi kita tambahkan di sini item, kita tambahkan 4 baris ini, create add, update add, create by, and update by. Setelah itu kita buat langsung saja ke modelnya saja langsung, karena sudah otomatis. Jadi kita pindah ke model. Setelah itu model item kita tambahkan public function behavior. Kemudian untuk return value ke SQL nya, berarti kita tambahkan i behavior timestamp, i behavior blamable untuk menambahkan create sama update. Setelah itu kita coba melakukan create. Tambah item, kita tambahkan dan 5 3500, price nya tambahkan price nya, kategori ID nya sebentar, kategori ID nya PGA 7, berarti oke, simpan. Di sini kita cek itemnya, cat add nya apakah nambah. Nih nambah, cat add nya nambah, update add nya juga nambah. Kemudian kita cek update. Di sini update add nya ujungnya 892, kita update dulu harganya. Kemudian coba cek ada perubahan pada update itu, timingnya berubah. Setelah itu tambahkan behavior yang sudah selesai. Sekian dari presentasi saya kali ini, akan dilanjutkan dengan section berikutnya, yaitu working with database.